warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Aziz Querido Official. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial pemerintah, khususnya program Keluarga Harapan atau PKH. Baik, kali ini saya akan memberikan sesuatu yang beda ya segmennya, karena ini adalah menuju tahun graduasi. Saya membuat tentang tips motivasi PKH. Intinya bagi anggota-anggota PKH yang nantinya menuju ke graduasi atau lulus PKH, nanti bisa memahami tips-tips di bawah ini agar nantinya bisa meningkatkan taraf hidup dan juga keseharian dari KPM PKH, sehingga termotivasi untuk digraduasi atau lulus dari program Keluarga Harapan atau PKH. Baik, sebelum saya lanjutkan apa itu tipsnya, jangan lupa yang suka dengan video ini bisa langsung tekan tombol like di bawah, dan jika masih bingung atau main berbagi informasi, bisa langsung tekan komen atau tulis komen di bawah. Dan jika ingin selalu atau baru bergabung dengan channel saya, bisa langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, seperti itu. Baik, graduasi tentunya adalah suatu yang goal atau suatu tujuan dari program Keluarga Harapan. Jadi ketika adanya bantuan, itu tidak hanya diberi bantuan, tapi ada akibatnya, ada sebab, ada akibatnya, sehingga program atau bantuan dari pemerintah ini bisa bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup KPM PKH untuk seterusnya. Baik, kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa digunakan, dipraktekkan ya, agar nantinya bisa bermanfaat di kemudian hari. Ada 5 tips yang akan saya berikan untuk video ini. Apa itu? Yang pertama, itu apa? Ada namanya menabung. Nah, menabung itu sangatlah penting. Nah, bagaimana menabungnya? Menabung yang baik itu seperti ini. Jika gaji kita bulanan, semisal 2 juta, jadi 50% kita sisihkan untuk tabungan. Jadi 50% kita gunakan untuk keseharian atau kebutuhan sehari-hari. Jika bisa semampunya, bisa diawali juga semisal 40% ditabung, 60% bisa untuk digunakan untuk sehari-hari, 60% seperti itu, 40% bisa ditabung. Nah, bagaimana wong saya itu buat sehari-hari saja tidak cukup? Nah, di dalam pertemuan P2K2 atau pertemuan kelompok atau sekolah PKH bahasanya kita ya, itu ada namanya penghasil yang bulanan, ada juga hasil yang harian. Nah, sehingga bagaimana yang bulanan? Semisal hasilnya gajinya 1 juta, itu biasanya kita menggunakan sistem amplop. Jadi amplop ini misal dipisahkan, ada 4 amplop. Yang satu amplop semisal untuk listrik, yang satu untuk kebutuhan sekolah, yang satu untuk kebutuhan sehari-hari, yang satu semisal untuk ditabung. Jadi gaji kita itu tidak langsung hilang, jadi sudah kita sisihkan dengan amplop seperti itu. Nah, bagaimana yang hasilnya harian? Harian kita menggunakan dengan catatan kas harian. Nah, catatan kas harian ini fungsinya untuk apa? Jadi kita mengetahui pengeluaran kita sehari-hari, karena memang sehari-hari kita itu tidak bisa misal hari ini mendapat uang, besok tidak ada. Jadi adanya catatan kas harian. Jadi kita dengan catatan seperti itu, kita bisa mengetahui bagaimana misal pengeluaran kita catat, terus pendapatan kita catat. Jadi tahu setiap hari, jadi kira-kira yang tidak dibutuhkan apa, kita mengetahui dengan catatan kas harian. Itu caranya seperti itu. Itu bisa digunakan sebagai sistem menabung dan juga caranya untuk menata bagaimana keuangan kita. Seperti itu. Itu tips yang pertama. Yang kedua yaitu ini semisal ada yang pedagang. Jadi untung sedikit tidak masalah, yang penting kuantitasnya banyak. Jadi jangan sampai terlalu banyak mengambil untung tapi dagangnya tidak laku. Jadi semisal untung saja, semisal kita menjual barang untungnya
500 atau 1000 tapi banyak yang beli, ketimbang kita ambil 2000 tapi yang beli sedikit. Itu seperti itu. Jadi kita gunakan ketika mau berdagang, itu yang untuk KPM yang berdagang juga Ibu ya. Terus yang ketiga, membeli barang yang murah atau secukupnya. Jadi kita itu mengukur kekuatan kita, jadi tidak perlu gengsi ataupun kepada orang lain. Jadi secukupnya saja. Kalau kita semampunya membeli barang seperti itu, jangan sampai kita membeli barang yang lebih mahal. Secukupnya, seadanya, seperti itu. Jangan sampai melebih-lebihkan karena gengsi, karena itu sangat menyakitkan, seperti itu. Terus yang keempat, itu haram memiliki utang semisal. Jadi usahakan dengan sangat jangan sampai hutang, apalagi kredit, nyicil dan sebagainya, karena memang sulit tanggungannya itu nantinya bisa berefek kepada keseharian. Nah, wong dapat bantuan PKH dan juga gaji aja tidak cukup untuk mengangkat taraf hidup, apalagi untuk utang terus-menerus dan juga kredit. Dan tentunya sangat membebankan. Jadi usahakan jangan sampai utang, atau dalam istilahnya kita haram, seperti itu. Usahakan seperti itu. Boleh utang atau haram karena boleh hutang bukan. Itu ketika terdesak, semisal keluarga di rumah sakit tidak memiliki uang untuk tambahan, meskipun kita ada buku case, tapi untuk keperluannya kan masih banyak. Itu karena memang kita utang karena mendesak, itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai membebankan kita, seperti itu. Terus yang kelima, yang kelima adalah investasi. Nah, apa investasi itu? Semisal kalau kita memang punya rezeki lebih, misal kalau kuat beli tanah, semisal meskipun sedikit, itu bisa digunakan untuk itu. Jadi menyisihkan uang dari pendapatan yang 40% atau 50% tadi, sisihkan, semisal sudah cukup, bisa membeli semisal emas ataupun tanah ataupun sebagainya. Jadi dibuat investasi. Jadi kita itu memiliki modal juga, memiliki pegangan juga, sehingga ketika terjadi apa-apa di suatu hari itu ada yang kita bisa gunakan. Jadi seperti itu. Jadi ada 5 tips yang bisa digunakan untuk agar merubah pola hidup dari KPM PKH, seperti itu. Usahakan 5 tips ini bisa dilakukan oleh KPM PKH, seperti itu. Jadi apa yang tadi, yang pertama yaitu menabung, yang kedua jika berdagang ya untung sedikit tidak masalah, yang penting yang beli banyak, seperti itu. Yang ketiga, membeli barang yang murah atau secukupnya. Terus yang keempat, haram untuk berutang. Terus yang kelima yaitu adalah investasi atau tanah modal, atau mungkin tidak modal ya, kita mempunyai simpanan, yaitu emas, tanah dan sebagainya sebisanya, seperti itu. Jadi itu mungkin satu tips. Tips yang pertama, untungnya nanti kalau selalu ikuti channel saya, nanti saya akan berikan tips-tips untuk yang selanjutnya, bahwa karena memang tahun ke depan kita itu mengedepankan namanya graduasi, tentunya ini adalah kita harus pelan-pelan merubah pola hidup kita. Nah, meskipun saya memberikan tips seperti ini, saya juga masih mencoba, sehingga kita sama-sama belajar, sehingga kedepannya bisa melaksanakan 5 tips yang bisa saya berikan ini, seperti itu. Mungkin itu 5 tips yang moga-moga bermanfaat ya, 5 tips yang bisa saya berikan. Moga-moga tips ini bisa dilakukan setelah Anda menonton video ini, dan nantinya dipraktekkan Bapak Ibu ya, karena memang namanya cara seperti ini kalau tidak dipraktekkan tidak ada manfaatnya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.